saudaraku terkasih, kembali kita duduk bersama dan mengambil saat teduh untuk masuk dalam ibadah keluarga. Ibadah saat ini kita lakukan sambil mengingat pelayanan gereja kita, GPIB, di wilayah Pospelkes dan bentuk-bentuk pelayanan yang mengikuti saudara-saudara kita di daerah pedesaan. Kita mungkin tinggal berjauhan, tetapi bukan berarti kita tidak dapat berdekatan. Kita mungkin saat ini berada di wilayah perkotaan atau wilayah pedesaan, terpisah jarak, bukan berarti kita tidak meyakini bahwa kita satu keluarga. Dengan sukacita kebersamaan satu persekutuan bergereja, diterangi temaram langit malam dan sinar bintang yang sama, kita naikkan madah bagi kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Allah Maha Pengasih, saat ini bersama dengan keluarga kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas satu hari anugerah-Mu yang memampukan kami untuk beraktivitas. Kami berdoa malam bersama dengan gereja kami, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, secara khusus seluruh anggota jemaat yang berada dimanapun. Kami mengingat saudara-saudari kami di wilayah pedesaan dengan setiap usaha pertanian mereka. Kami mengingat saudara-saudara kami di pesisir pantai dengan setiap usaha mereka melaut. Kami mengingat seluruh wilayah pelayanan Pospelkes GPIB dalam gumul juang bergereja. Kami mohon agar senantiasa dapat merasakan pemeliharaan Tuhan dimanapun kami berada dan merasakan tanda kehadiran Tuhan melalui firman yang kami dengar dan teladani. Pandanglah peribadatan kami ya Tuhan, serta layakkan rumah kami menjadi rumah doa bagi kesatuan gereja-Mu. Amin. Kita akan melakukan pembacaan yang terambil dari Mazmur 127. Mazmur 127 yang akan dibacakan oleh Yosefin. Mazmur 127. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo.
Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabungan panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kita menyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah menebus dengan gembira dan teguh, ku berarti saat yang teduh. Selanjutnya kita masuk ke pembacaan firman. Pembacaan firman pada malam hari ini terambil dari Kejadian 48 ayat 15 sampai dengan 22. Sebelumnya kita berdoa dulu bersama-sama. Ya Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Agung, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, Engkau telah hadir di tempat ini. Engkau telah memimpin kami di dalam kami melakukan persekutuan ibadah sektor rumah tangga pada malam hari ini di tempat tinggal kami. Biarlah melalui kehadiran Tuhan dan pimpinan Tuhan, Kau urapi kami anak-anak-Mu ya Bapa, dan seluruh jemaat-Mu di GPP Sangkala yang pada malam hari ini juga melakukan ibadah rumah tangga di masing-masing keluarga kekasih-kekasih kami. Buka mata hati kami ya Bapa, jauhkanlah dari suara-suara negatif, dari suara-suara kegelapan. Biarlah hanya suara Tuhan saja yang hadir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdiri. Kita akan membaca Kejadian 48 ayat 15 sampai dengan 22. Kejadian 48 ayat 15 sampai dengan 22.
Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf. Katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu, anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu. Katanya, "Dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye." Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang, dan panahku dari tangan orang Amori." Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita duduk. Keluargaku yang terkasih di dalam Yesus Kristus dan seluruh keluarga-keluarga GPIB Sangkakala dimanapun berada, ketika saat ini kita berkumpul bersama keluarga kekasih kita sebagai satu keluarga, kita menyadari bahwa sebelum ada kita, maka sudah ada generasi-generasi keluarga kita sebelumnya. Disinilah kita mengenal ada kata keturunan, kita juga mengenal istilah antar generasi, keluarga dengan sebutan kakek, nenek, anak, cucu, cicit, canggah, ugek-ugek, dan seterusnya. Sepanjang kehidupan kita, generasi demi generasi dalam satu keturunan keluarga pasti dihadapkan pada banyak peristiwa. Namun, haruslah kita ingat dan kita sadari bersama-sama bahwa itu semua berada dalam karya besar Allah. Begitu juga dalam kisah-kisah Alkitab, generasi tiap keluarga menjadi salah satu ruang untuk merasakan karya Allah turun-temurun. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini adalah salah satu contohnya. Sebut saja 3 nama dalam bacaan kita yang baru saja kita baca bersama-sama. Ada Yakub, ada Yusuf, dan juga ada Efraim. Apakah yang bisa kita refleksikan dari gambaran keturunan keluarga Yakub dalam bacaan Alkitab kita malam ini? Pertama, karya Allah melintasi waktu, melampaui dimensi waktu. Tiap generasi memiliki serangkaian peristiwa yang memperlihatkan realita penyertaan Allah. Pada masa Yakub, ia menjadi bapa bangsa Israel sebagaimana kejadian pada pasal 35 ayat 10. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Untuk yang akan menjadi namamu, maka Allah menamai dia Israel." Bangsa itu semakin bertambah besar dan menjadi bangsa yang dikasihi Allah. Pada masa Yusuf,
ia menjadi yang diberkati dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Dan pada masa Efraim pun, mereka kemudian menjadi suku yang menerima bagian milik pusaka di tanah Kanaan, sama seperti yang diterima anak-anak Yakub. Catatan kedua, karya Allah melampaui batasan. Hak kesulungan bangsa Israel yang lazimnya diberikan kepada putra sulung atau anak laki-laki yang terlahir lebih dahulu. Akan tetapi, kisah Alkitab kita malam ini memperlihatkan bahwa karya Allah melampaui batasan itu. Yakub mendapatkan berkat dari tangan kanan Ishak sehingga ia menerima hak kesulungan. Meski anak yang lahir lebih dahulu adalah Esau, Yusuf mendapatkan hak kesulungan dikarenakan Ruben yang adalah anak pertama telah melakukan pelanggaran besar. Ini bisa kita baca di surat 1 Tawarik pasal 5 ayat 1 dan 2. Dan Efraim mendapatkan berkat dari tangan kanan Yakub meski yang terlahir lebih dahulu adalah Manasye. Ini juga kita bisa lihat pada surat 1 Tawarik pasal 5 ayat 18 dan 19. Lihatlah bahwa batas yang dibuat manusia tidak dapat membatasi berkat Allah. Keluargaku yang terkasih dalam Yesus Kristus dan seluruh keluarga GPIB Sangkakala yang dikasih Tuhan, ketika kita mengingat pelayanan di pos-pos Pelkes GPIB, tidak dapat dimungkiri bahwa itu semua adalah karya besar Allah. Ada di beberapa wilayah pos Pelkes tertentu, GPIB hadir sebagai gereja pertama di dusun atau di desa itu. Bukankah artinya GPIB turut memiliki peran penting dalam memperlihatkan karya besar Allah yang hadir di tengah masyarakat, desa atau dusun tersebut dari generasi ke generasi berikutnya? Ya, GPIB menjadi ruang penting di tengah masyarakat dalam menciptakan karakter Kristiani sesuai firman Tuhan. Wilayah pos-pos Pelkes GPIB memang bukan wilayah yang mudah dijangkau. Bahkan banyak yang hanya terdiri dari komunitas kecil atau populasi kecil di wilayah terpencil. Namun, karya Allah yang melampaui batas itu memperlihatkan bahwa ia juga hadir di komunitas kecil di wilayah terpencil. Bukan hanya di komunitas-komunitas besar atau yang dikenal dengan komunitas sulung. Di wilayah pos Pelkes, karya Allah tidak tampak dalam kehadiran GPIB, tetapi juga tampak dalam kearifan lokal atau local wisdom dan hidup dalam harmoni alam. Bukankah terkadang hidup dengan kearifan lokal dan hidup dalam harmoni alam adalah hal yang hilang, ya, bahkan makin lama makin menghilang dari kehidupan wilayah perkotaan? Dalam konteks inilah GPIB hadir untuk menjadikan masyarakat dan kita semua untuk mau bersahabat dan berharmoni dengan alam, di mana kita warga GPIB adalah sebuah populasi yang harus tampil sebagai pelopor-pelopor untuk terjadinya harmoni kita dengan alam kita di dalam sebuah ekosistem yang besar. Keluargaku yang terkasih di dalam Yesus Kristus dan juga keluarga-keluarga Kristiani lainnya yang pada malam hari ini juga bersekutu di tempat tinggal masing-masing. Keluarga akan menjadi tempat yang menyenangkan apabila setiap anggota keluarga dapat saling berbagi, saling mendukung, dan saling menopang satu dengan yang lainnya. Bersama dengan saudara-saudara kita di wilayah pos Pelkes GPIB, kita adalah satu keluarga besar GPIB. Saling berbagi, saling mendukung, saling menguatkan, kiranya menjadi kekuatan GPIB untuk terus mewujud nyatakan karya Allah yang melintasi waktu dan melampaui batas itu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Kita merespon perenungan kita malam hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan.
dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, Kau tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita satukan seluruh panca indera kita hanya kehadirat Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang maha baik, Bapa yang selalu memelihara kami, Bapa yang mengenal kami satu demi satu, Bapa yang menjaga kami masing-masing keluarga dan setiap anggota keluarga. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat-Mu, atas pemeliharaanmu, atas kasih-Mu yang tak pernah berhenti, tak pernah terbatas untuk kami. Terima kasih Bapa untuk persekutuan pada malam hari ini. Kami sekeluarga dapat bersama-sama untuk berbicara, mendengar, dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk segala yang Tuhan berikan sehingga kami dapat berkumpul dan beribadah pada malam hari ini. Bapa yang maha baik, kami anak-anak-Mu dalam keluarga mau tetap Engkau ingatkan selalu ya Tuhan, dan kiranya ya Roh Kudus yang telah Kau berikan kepada kami, Tuhan Yesus, memampukan kami untuk memahami firman-Mu dan melakukan yang di dalam hidup beriman. Segala keterbatasan kami ya Tuhan, kiranya Engkau atasi dengan Roh Kudus dan hikmat yang daripada-Mu, agar firman yang kami dengar bukan kami coba pahami dengan logika kami, melainkan biarlah hikmat-Mu yang menumbuhkan pengertian kepada kami tentang apa yang Kau maksudkan dari firman-Mu, tentang berkat, tentang janji yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu Israel hingga kami yang bukan orang-orang Israel. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami setia kepadamu karena kami adalah anak-anak rohani yang Kau pilih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menetapkan kami sejak awal bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang terpilih. Dengan Roh Kudus-Mu kiranya Engkau menjaga dan menolong kami untuk menjaga kekudusan. Terima kasih ya Bapa untuk segala berkat-Mu bagi seluruh gereja-Mu. Kami mau berdoa ya Bapa untuk GPIB, dan terutama ya Tuhan pada malam hari ini kami mengingat pos-pos Pelkes. Tuhan kiranya memampukan kami semua untuk mengingat amanat agung-Mu, yaitu kami harus menyebarkan ya Tuhan kabar baik itu, berita tentang Tuhan Yesus. Biarlah kami sebarkan itu, dan biarlah melalui pos-pos Pelkes kami boleh melakukan itu sebagai tugas kami, sebagai bagian dari pelaksanaan amanat agung. Mampukan kami ya Bapa sebagai bagian dari warga GPIB untuk menyokong pertumbuhan pos-pos Pelkes, dan mampukan kami untuk bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pelayanan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya pimpin bangsa dan negara
kami, agar kami dapat luput ya Tuhan dan menjadi pemenang dari situasi yang kami hadapi saat ini. Sehingga pandemi COVID yang telah Kau izinkan terjadi juga di Indonesia ini, kami dapat beroleh hikmat yang baru, kebiasaan hidup yang baru, dan memuliakan Engkau dengan cara hidup yang baru yang Engkau mau kami miliki setelah berlalunya pandemi COVID ini, dan agar ini segera berlalu. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau juga pimpin semua penyelenggara pemerintah baik di pusat maupun daerah, sehingga semua mereka ya Tuhan melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan hikmat dan pimpinan-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami, gereja kami, GPIB Sangkakala, GPIB seluruhnya, juga bangsa dan negara kami dalam tangan kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami mau berdoa sebagaimana Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk ke ajaan persembahan yang nanti akan kita lakukan melalui cara masing-masing di setiap keluarga, untuk nanti disampaikan kepada majelis jemaat, mungkin pada pertemuan fisik pada ibadah hari Minggu yang akan datang, atau melalui transaksi-transaksi elektronik yang lain. Nah, oleh karena itu acara persembahan ini akan diucapkan oleh Yosefin. Kita berdiri. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Amos 4 ayat 5. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu. Sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Kita menyanyi dari Gedung Jemaat 337. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surga dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga panggi harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita lanjutkan dengan doa persembahan masih oleh Yosefin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ketika malam ini kami masih dapat berkumpul di tengah keluarga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang. Mungkin ada yang sedang sakit, ada yang sedang sedih, miskin dan lapar.
Kiranya Roh Kudus menggerakkan kami dan seluruh ciptaan untuk mau saling berbagi dan saling mendukung. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh merasakan karya Allah hadir di tengah keluarga besar GPIB, khususnya yang tinggal di wilayah pedesaan. Persembahan ini kiranya dapat menjadi berkat, menghadirkan karya Allah bagi pelayanan Pospelkes GPIB dimanapun. Amin. Amin. Keluargaku, kita masih berdiri, ya, kita masuk di penghujung daripada ibadah keluarga kita. Kita sampai di pengutusan. Hidup dalam keluarga yang saling mendukung dan saling berbagi, saling menguatkan, saling menopang, harus terus-menerus dibentuk dan dipelihara. Bersama dengan GPIB sebagai sebuah keluarga besar, kita pun berupaya untuk terus memelihara hubungan kekeluargaan di antara kita, baik jemaat di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Allah hadir di wilayah manapun karena Ia harus terus memandang bahwa semua yang diciptakannya adalah baik. Kita menyanyi bersama-sama dari Kitab Bakti 369. Tuhan, Engkaulah hadir. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Di dalam suka duka Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya. Dalam kerajaan-Mu Kau ubah dunia. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Kita sampai di penghujung persekutuan kita. Terimalah berkat. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, terima kasih kami boleh beribadah di dalam keluarga pada malam hari ini. Kami yakin penyertaan dan kasih-Mu yang selalu nyata dalam keluarga kami turun-temurun, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.